Tuhan, lagu inilah sekaligus menjadi iman dan pengharapan kami, bahwa Engkau sedang merendah hidup kami ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sempurna dapat menyelesaikannya sehingga semua akan indah pada waktu Tuhan. Tuhan, berbicaralah lagi kepada kami lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa baik untuk yang menyampaikan, Engkau menolong memberikan kekuatan. Engkau menolong supaya firman-Mu bisa disampaikan dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Berilah Tuhan pernapasan yang baik, tolonglah supaya firman-Mu boleh sebagaimana yang Engkau inginkan seperti itu dikatakan. Dan biarlah setiap telinga boleh terbuka, setiap pikiran boleh diterangi, setiap hati boleh menerima firman Tuhan, supaya firman-Mu menjadi kekuatan lagi bagi kami ya Tuhan. Berkatilah kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, mari kita membuka kembali dari Mazmur 126. Iya, waktu follow up saya bawa ini saya bawa kembali di ibadah. Mazmur 126. Iya, ini tidak panjang, hanya 6 ayat saja. Iya. Saya akan bacakan kalau kita sudah buka semua. Mazmur 126. Demikian firman Tuhan, pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Iya. Apa kita buat temanya ini ya? Iya. Iya, berjalan maju di tengah kesulitan. Itu temanya. Iya, jadi temanya saja sudah bilang kesulitan, ya kan? Iya. Jadi latar belakang dari Mazmur ini adalah orang Israel berada di Babel. Ya, saya sudah pernah menjelaskan bahwa ya pembuangan, ya artinya bagaimana Tuhan mengizinkan bangsa lain mengalahkan bangsa Israel ini bukan satu kali ya. Itu 3 termen paling tidak. Pertama Mesir yang menaklukkan mereka, lalu memindahkan ya sebagian penduduk ya, membawanya ke negara Mesir dan mengisi tempat itu karena sudah mulai kosong dengan dari bangsa lain, dari bangsa Mesir atau bangsa lainnya, sehingga terjadilah perkawinan campur. Itulah yang kemudian disebut dengan Samaria. Ya, lalu kemudian ketika Asyur juga menyerang ya, dan mereka juga waktu itu sebagian dijarah dibawa ke Asyur, dan yang terakhir adalah ketika Nebukadnezar berusaha untuk menaklukkan Israel dan Allah menyerahkan Israel kepada tangan Nebukadnezar, kepada Babel, sehingga hampir ya seluruh Israel kecuali orang tua-tua
dan orang sakit, orang lemah yang ditinggalkan di Israel, tetapi selebihnya yang kuat-kuat, yang sehat-sehat, yang berpotensi masih bisa digunakan itu dibawa ke Babel. Iya, jadi waktu-waktu berlalu mereka di Babel, ya sangat menyedihkan tentunya kalau hidup di tengah-tengah negara orang lain dalam keadaan bukan merdeka pula, sebagai bangsa yang terkalahkan atau sebagai bangsa yang ditawan. Iya, tapi itulah sebenarnya saya bingung antara tema itu dan ada satu tema lagi yang saya pikirkan, bahwa tidak ada yang sia-sia gitu ya. Karena di Israel itulah mereka akhirnya menyadari betapa mereka jahat, betapa mereka tidak menghormati Tuhan. Tuhan sudah baik, tapi ketika Tuhan baik pun mereka tetap tidak baik begitu. Mereka berbuat dosa, melakukan apapun yang mereka inginkan, bahkan lebih parah lagi, bangsa pilihan Tuhan, biji mata Tuhan, membelakangi Tuhan, dan bahkan mereka sampai kepada mau menjadi sama dengan bangsa-bangsa lain dalam penyembahan kepada yang bukan Allah, sehingga disitulah murka Tuhan itu ya tidak bisa dibendung lagi. Mereka dibiarkan diinjak-injak, mereka dibiarkan menderita. Penderitaan dari satu sisi memang sangat menyedihkan, tapi dari sisi lain penderitaan berfungsi untuk menyadarkan, supaya mereka menyadari betapa dalamnya mereka telah jatuh, betapa jauhnya mereka telah berada gitu ya. Iya, jadi apa yang kita baca ini adalah setelah Kores mengumumkan bahwa bangsa Israel boleh kembali ke Yerusalem, bahkan bukan hanya kembali, boleh kembali membangun Yerusalem. Iya, dan dikatakan tadi ini nyanyian ziarah, dalam terjemahan lain ini nyanyian pendakian. Iya, kita tahu bahwa jarak antara Babel dengan Yerusalem sangat jauh dan mereka tidak mungkin naik pesawat, tidak naik kereta api, tidak naik bus, tidak ada juga kuda mereka akan berjalan kaki. Bahasa Karona nangkeng-nangkeng gitu ya. Iya, mereka mendaki, iya, mereka kembali. Walaupun tidak semua kembali, tapi masih puji Tuhan juga. Masih ada yang kembali. Generasi yang kembali ini, generasi yang sisa ini ya. Ya, itu yang dipulihkan oleh Tuhan. Iya, mari kita lihat bagaimana keadaan orang-orang yang akan dipulihkan oleh Tuhan tadi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Iya, jadi kalau Yerusalem bisa dibangun kembali, mereka bisa kembali, itu adalah seperti sebuah mimpi. Bagaimana mungkin mereka bangsa yang kecil akan bisa keluar dari Babel yang besar. Iya. Bagaimana mungkin? Mungkin sudah tahun-tahun pertama mungkin ada harapan mereka. Tapi puluhan-puluhan tahun kemudian, ya mungkin harapan itu sudah kandas ya. Tidak mungkin lagi berubah gitu. Tidak mungkin lagi kembali. Ya mungkin ada juga keadaan kita yang seperti itu ya. Kayaknya bagaimana bisa kembali gitu. Bagaimana bisa ya dipulihkan lagi. Ya sudah sekian tahun. Tidak pulih-pulih. Tidak kembali-kembali. Masihkah ada harapan? Ya, saya tidak tahu apakah ada orang di sini yang sedang dalam keadaan yang demikian, yang sebenarnya sudah sampai kepada pemikiran bahwa ya apa bagenda-bagenda naring gitulah ya kan? Iya, tidak akan ada perubahan, tidak ada harapan, tidak ada sesuatu ya pemulihan yang akan terjadi. Tapi
itulah Tuhan tidak selamanya murka. Tuhan tidak selamanya marah. Iya, setelah waktu genap, iya, maka Tuhan berbicara lewat raja yang memerintah pada waktu itu. Karena Nebukadnezar sudah dikalahkan, ya, Raja Media dan Persia sudah masuk, ya, untuk memerintah, dan Kores, ya, memberikan izin kepada bangsa Israel untuk kembali. It's really a miracle. Itu betul-betul sebuah mujizat. Karena sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak diharapkan lagi pun. Tetapi apa yang pernah dinubuatkan 70 tahun, 70 masa akan berlalu, ya. Dan pada waktu itu kamu akan kembali, ya, maka penggenapan dari firman itu jadi. Allah bisa menggerakkan hati seorang raja yang justru tidak mengenal Tuhan untuk menggenapkan malah firman Tuhan. Ya, ini yang aneh. Biasanya kan yang menggenapkan firman Tuhan itu yang mengenal Tuhan. Tapi Raja Kores bukan orang Israel, dia bukan orang yang percaya, tetapi dia dipakai oleh Tuhan dalam sejarah untuk menggenapkan apa yang Tuhan mau katakan. Iya, dan dia mengumumkan bahwa orang Yahudi, orang Israel can go back gitu, bisa kembali ke Yerusalem, ke Sion, iya, membangun kembali rumah Allah mereka yang rusak, negeri mereka yang sudah rubuh tembok-temboknya, bahkan rumah-rumah mereka yang sudah sekian tahun tidak dihuni, sudah menjadi, ya, seperti apa kalau rumah tidak dihuni 70 tahun, ya kan? Sudah dalam keadaan yang sangat buruk. Iya. Jadi dikatakan tadi di sini pada ayat yang kedua, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Iya. Tadi kita mendengar kesaksian, ya. Iya. Bahwa kalau terjadi pemulihan ada sorak-sorai. Dari firman Tuhan juga tadi kita dengar, ya. Setelah Yesus bangkit dari takut dan gentar, ya, mereka murid-murid menjadi tidak takut dan gentar, tetapi mereka bersukacita. Setidaknya ini terjadi pada orang-orang yang kembali. Ya, ini yang terjadi. Jadi kalau kita pun bertobat tidak mungkin tidak terjadi perubahan hati yang dulu dingin, hati yang susah ketawa, senyum pun nggak bisa gitu, ya kan? Hati yang galau, hati yang tertekan oleh karena dosa. Iya, ini akan terjadi bahwa akan ada tawa dalam arti kata bukan ketawa kayak orang gila gitu, ya, tetapi ada sukacita. Mengapa? Karena masih boleh kembali, itu pun sukacita. Saudara-saudari tahu bagaimana kalau kita tidak bisa kembali? Bagaimana kalau Israel tidak bisa kembali? Tapi masih diizinkan untuk kembali. Bersalah tapi boleh kembali. Nah, ini kan luar biasa itu. Karena di perusahaan aja kalau salah udah dipecat, nggak dipanggil kembali loh. Udah dipecat, ya sudah, keluar, nggak dipanggil kembali. Ini Tuhan kok masih mau menerima kembali. Masih memanggil kembali orang-orang yang sudah menyakiti hatinya, orang-orang yang tidak seperti yang dia maui gitu, ya. Itu masih boleh kembali. Jadi kalau kita bisa kembali itu anugerah yang besar. Saya tidak tahu apakah kamu merasa biasa-biasa saja kalau boleh kembali, ya. Kalau boleh diampuni, kalau boleh diselamatkan, kalau boleh diterima Tuhan, itu apakah biasa-biasa saja? Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, itu yang menerima kita. Bagaimana kita tidak bersukacita? Bagaimana kita tidak bersyukur? Jadi ini yang terjadi, ya. Jadi kalau ada orang bertobat, ya, tidak ada sukacitanya, sih aneh itu. Iya, makanya kita sering berkaca, ya. Di kacanya mukanya kayak mana? Sukacita kah atau
masem. Yang mana? Loh, gak ada yang jawab. Yang mana? Sukacita? Sukacita ya? Dari luar atau dari dalam? Siapa tahu luar saja karena diliftiki, dibedai, nampak agak terang gitu. Tapi bukan sukacita yang memancar dari dalam, yang berbinar lewat mata gitu. Ya, iya. Adakah cahaya kemuliaan di mata masing-masing? Ini nggak bisa pula lihat masing-masing ya. Ada pakai kacamata lagi. Ya. Lagi pula nggak cocok, nanti sebelahnya suami orang kan. Iya, kalau istrinya lihatnya matanya ya boleh. Atau suaminya yang melihat mata istrinya, bercahayakah? Adakah sukacita di mata? Karena kadang-kadang gini, kalau muka ini kan, senyum ini kan bisa di apa? Kamuflase, kayak mana sih? Di apa? Tidak asli gitulah. Tapi kalau mata bisa nggak? Tidak asli bisa nggak ya? Kurasa nggak bisa. Pepatah Indonesia berkata, mata adalah cahaya hati. Iya. Gambaran hati. Iya. Jadi lihat matanya. Jadi kalau nggak berani lewat mata orang itu pasti ada apa-apa. Iya. Kenapa nggak berani menatap mata? Iya. Nggak mau menatap mata pendeta saja sudah tanda tanya. Ada apa ini? Bahkan kalau pulang langsung lari, menyingkir. Nanti ditanya aku katanya. Iya. Kalau Zoom langsung left, amin left gitu. Mengapa? Takut nanti ditanya. Atau belum amin pun sudah selesai khotbah, masuk ke dalam tanya jawab, dia langsung apa? Leave the room. Mengapa? Ah, ini saya kalau yang kayak gini-gini jelimet saya. Kalau dia langsung left gitu ya, meninggalkan bukan karena sinyal ya. Tapi memang langsung keluar gitu, tanda tanya ada apa gitu ya. Nanti session berikutnya setelah khotbah kan biasanya ditanya, apa yang kamu mengerti, apa yang kamu dapat gitu. Misi darat. Nah kalau gitu dia tanda tanya ya, itu juga. Iya, yang ibadah juga gitu, kalau mau cepat-cepat nggak mau ketemu siapa-siapa. Ya mungkin entah ayamnya tadi belum dikasih kali ya. Tapi bisa juga karena ada sesuatu. Iya. Jadi ada sukacita ya bagi orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Sukacita bukan berarti tiap hari kita ketawa-ketawa. Iya, tapi ada Tuhan menyertai. Ada kekuatan. Ya. Ada apa namanya ya? Ada ketenangan. Ada sukacita yang berasal dari Tuhan. Yang kedua, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Jadi bukan saja kita menyadari ada yang berubah di dalam kita dari tertekan kepada kelepasan, kepada sukacita, tetapi orang lain juga. Karena ini bangsa-bangsa katanya tadi. Berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Jadi orang lain bisa melihat perbuatan Tuhan dalam orang itu. Karena bangsa lain juga tahu kan bagaimana mereka sudah dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang besar gitu. Jadi mereka juga berpikir enggak mungkin. Masa Israel sekecil itu jumlahnya cuma berapa? Bisa keluar gitu kan. Bisa kembali membangun tembok Yerusalem, bisa membangun kembali bait Allah gitu. Bisa membangun, impossible gitu, enggak mungkin. Jadi akhirnya bangsa-bangsa lain, orang dari bangsa lain bisa melihat ada yang berbeda sekarang dalam hidup orang ini. Dan bangsa lain akan mengakui bahwa perbedaan itu terjadi oleh karena Tuhan. Perbedaan itu bukan karena bajunya lebih cantik. Iya, karena makeupnya lebih cantik. Bukan. Perbedaan itu oleh karena ada perbuatan Tuhan di tengah-tengah mereka. Yang dahulu tidak ada lagi harapan oleh karena
penindasan dosa itu ya. Yang dahulu tidak ada lagi harapan, menjadi ada harapan. Orang juga bisa melihat akan hal itu. Dan yang berikutnya, ketika mereka kembali tadi ke Yerusalem, keadaannya bukan langsung semua tanpa kesukaran gitu, bukan. Maka lahirlah doa pada ayat 4-6 ini, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Jadi Yerusalem itu sudah seperti batang air kering di tanah Negeb. Tanah Negeb itu di selatan daripada Israel dan itu adalah padang pasir. Kalau padang pasir itu tidak ada di situ air. Tidak ada sungai yang mengalir gitu, enggak ada. Mata air pun susah untuk mencarinya. Iya. Jadi seperti itulah sudah keadaan mereka. Dan inilah doa yang lahir di tengah keadaan itu, di tengah kepulangan yang satu sisi tadi adalah sukacita, orang lain juga melihat perbuatan Tuhan, tapi di sisi lain kesulitan masih banyak. Iya, kesulitan masih banyak. Maka mereka berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan meneruskan, supaya di tengah keadaan yang kering ini tadi, batang air tidak ada, ya berkat Tuhan akan turun atas mereka. Iya, kiranya Tuhan juga memulihkan kita ya, sehingga bukan saja jiwa kita tidak lagi kering, tetapi Tuhan juga memberkati kita dengan berkat yang kita butuhkan untuk hidup di bumi ini. Saya tetap harus kembali kepada kitab Kejadian. Allah tetap Allah yang menyediakan dari awalnya. Allah dari awalnya adalah Allah yang memberi berkat. Iya. Jadi Allah bukan Allah yang memberikan kekeringan dari awalnya, bukan. Kekeringan itu terjadi oleh karena bangsa ini membelakangi Tuhan. Tapi sekarang mereka sudah kembali. Kita teringat akan doa daripada Elia ya. Ketika bangsa itu sudah kembali, Allah itu adalah Allah, dialah Allah. Mari kita menyembah Dia. Elia berani berdoa, Tuhan angkatlah kekeringan ini. Sudah 3,5 tahun tidak ada air. Tuhan pulihkanlah supaya ada air. Iya, itu sebabnya firman Tuhan berulang kali berkata, di tengah gurun pasir pun akan muncul mata air, akan muncul sungai. Suatu keadaan yang tadi tidak mungkin. Satu keadaan yang impossible melihat fakta-fakta yang ada. Tetapi orang yang kembali ini sudah punya iman kepada Tuhan. Dan mereka berdoa supaya Tuhan memulihkan. Supaya dari keadaan batang air kering menjadi air itu akan tersedia. Akan tersedia. Semua di tengah keadaan yang sulit ini. Tapi kalau dulu sulit, enggak sulit pun mereka lari, apalagi sulit. Tapi sekarang keadaan yang sulit tidak lagi membawa mereka kepada lari dari Tuhan atau menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Iya, tidak mudah karena kalau saya membaca kembali kitab Esra, kembali membaca kitab Nehemia, kembalinya mereka bukan tanpa perlawanan. Ada orang yang tidak senang juga ketika mereka kembali. Ada yang tidak senang. Iya, bahkan ketika bait Allah sudah mulai dibangun, di tengah jalan terpaksa dihentikan oleh karena orang-orang tertentu yang menghalangi seperti itu. Baru ketika Nehemia kembali menghadap kepada raja, maka kita lihat pembangunan bait Allah itu diteruskan dan akhirnya jadi. Iya, jadi kita melihat di sini bukan tanpa kesulitan. Tanah sudah tandus, ditanami kering, tak ada hasil.
Jika bukan Tuhan yang datang untuk menolong, bagaimana lagi? Walaupun mereka kembali, bagaimana mereka akan bisa terpelihara? Bagaimana mereka akan bisa dicukupkan? Kita membaca kembali ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bagaimana kita bisa beriman di tengah tidak ada air untuk menabur? Di tengah tidak ada batang air, bagaimana menabur? Tetapi iman membuat mereka bisa bertindak. Mereka menabur. Menangis memang mereka. Tuhan, berkatilah apa yang ditabur ini supaya ada yang dituai. Ya, apa katanya tadi? Menabur dengan mencucurkan air mata. Artinya menabur bukan tanpa pergumulan. Menabur di tengah pergumulan. Maka mereka akan menuai dengan sorak-sorai. Iya, ini semacam janji yang harus mereka pegang, yang harus mereka yakini. Iya, bahwa apa yang mereka tabur tidak akan dilewatkan, tidak akan sia-sia. Ya, bahwa itu akan menuai. Ketika kita menanam jagung 10 biji aja, biji ya, dalam 10 lubang, ya kalau 10-nya itu akan jadi tumbuh, kita akan menuai berapa banyak jagung? Berapa banyak biji jagung? 1 batang dapat 3 tunggul. 1 tunggul isinya berapa? 100? Jadi kalau 10, berapa banyaknya? Banyak. Tak ada ya petani nanam satu padi atau 1 jagung, panennya 1 gitu. 1 juga gitu, enggak. Semua dalam menanam tanaman, walaupun biji pokat 1 yang ditanam, buahnya enggak mungkin 1. Iya, ada banyak buahnya. Cuma apakah kita menabur dengan mencucurkan air mata? Artinya di tengah pergumulan itu, apakah kita seperti ayat yang terakhir ini berjalan maju? Karena dikatakan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Berjalan majukah kita di tengah kesukaran? Walaupun ada air mata tadi. Iya, saya mengingat kitab Galatia itu ya. Apa katanya? Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Kalau kamu tidak menjadi lemah, kamu akan menuai. Masalahnya di tengah jalan lemah ini masalahnya. Sehingga kita tidak menuai apa-apa. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan jemu-jemu. Jangan menjadi lemah. Maka kamu akan menuai. Iya. Kadang-kadang kita gitu ya, melayani orang misalnya kan. Sudah sekian lama, lalap lang, udahlah barangkali ini bukan yang dipilih Allah. Kan gitu ya, tutup aja pancur batu gitu kan. Ya enggak kayak gitulah ya kan. Iya, jangan seperti itu. Ya teruslah berjalan maju tapi menabur. Karena kalau enggak menabur enggak akan menuai. Kadang kan kita ini aneh, enggak kita tabur tapi maunya menuai. Ini kan aneh ini. Enggak berbuat, ya enggak menabur tapi mau menuai. Enggak pernah menabur kebaikan tapi mau menuai kebaikan. Bisa enggak ya? Kita pun gak pernah menabur kebaikan kepada orang. Lalu kita harapkan semua orang berbuat baik sama kita. Kayak mana caranya? Bagaimana jalannya itu bisa terjadi? Kita cuek, gak peduli. Kita tidak menabur, kita mengharap menuai. Aneh.
Ya, kalau kita tidak menabur kebenaran, macam mana menuai kebenaran? Kalau kamu tak taburkan yang benar kepada anak Anda ini, lalu kamu harapkan nanti anak Anda sudah besar menjadi benar, nggak ada itu. Nggak ada, kamu nggak menabur. Kalau tidak menabur tidak mungkin menuai. Ya gitu juga sama teman atau sama siapa. Kalau kita tidak tabur lalu kita harapkan bertobat. Iya, perumpamaan penabur itu aja 4 yang ditanam 1/4 yang jadi kok. Iya kan? 4 itu jenis tanah, tempat di mana benih itu jatuh. Berapa yang tumbuh subur dan menghasilkan buah? 1, 3 bagaimana? 1 langsung leong dimakan burung. 1 lagi apa? Tak bertahan karena ada panas matahari, enggak tahan, dia mengalami kesulitan, tantangan. 1 lagi kayak mana? Terjepit oleh rumput-rumput yang lain. Artinya terlalu terjepit dia karena lihat selalu orang lain kayak gitu, dia mau kayak gitu. Orang lain lagi di sana kayak gini, aku kok enggak kayak gitu. Dulu di kelas aku ranking 1, ya keadaannya malah hari ini lebih baik dari aku gitu. Terjepit oleh kekhawatiran, ya oleh karena hal-hal dunia ini gitu. Enggak jadi ya, 75% gagal. Jadi kalau 10 tadi ditanam 75% gagal, berapa lagi ya? 2 lagi cuman ya, 2,5. Enggak mungkin setengah, jadi 2 lah. Jadi kalau 2 berapa buahnya? Tetap juga jauh lebih banyak. Iya, makanya jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita akan kerjakan itu akan sia-sia, enggak mungkin. Enggak mungkin. Iya, pasti akan ada hasilnya. Cuma maukah kita berjalan maju kalau sukar? Karena kalau sukar ini kan kita umumnya bagaimana? Retreat, makanya senang orang GKMI kasih anugerah retreat. Ya. Mari kita retreat, kalau retreat daftar gitu ya kan. Syukur juga daftar, jadi kan bisa belajar. Iya, jangan mundur, jangan, maju terus. Maju terus. Karena walaupun tadi mereka di Babel, Tuhan masih mencari mereka. Ketika mereka kembali kan gak mungkin Tuhan meninggalkan mereka. Iya, Tuhan yang akan membangun mereka. Jadi sebenarnya apapun gak adanya sebenarnya yang sia-sia, saya pikir. Gak ada. Pengalaman penderitaan itu pun tidak sia-sia. Karena akhirnya mereka mengerti ya betapa orang tidak bisa mempermainkan Tuhan. Betapa orang tidak bisa bermain-main dengan dosa seperti itu. Jadi itu semua menjadi pelajaran. Ya, dan setelah mereka kembali, pastilah keadaan mereka sudah berbeda. Tidak mungkin lagi seperti sebelumnya. Karena tekanan penderitaan yang tak tertahankan itu ya sudah cukup. Kecuali masih kurang ya. Kalau masih kurang ya tambah lagi lah. Ketidaktaatannya bertambah sehingga penderitaannya juga nanti akan bertambah. Iya, tapi ini kita lihat tidak seperti itu. Orang yang menabur sambil menabur benih. Ya, di tengah penderitaan banyak orang berhenti. Aku bergumul untuk diriku saja ya. Aku berdoa untuk diriku saja. Dia tidak lagi menabur. Dia tidak lagi melakukan yang baik. Dia tidak lagi melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Menunggu waktu yang baik dulu, baru nanti menabur. Iya, enggak begitu. Yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, justru sambil menangis pun menaburlah. Semalam saya membaca berita dari luar. Saya kok agak suka baca berita dari luar ya. Satunya saya dengar semalam itu berita dari CBN ya. Itu tentang salah seorang anggota parlemen Finlandia ya, Finlandia. Dia itu orang yang di tengah zaman ini masih percaya kepada Tuhan, masih percaya Alkitab. Dan dia membagikan ayat Alkitab di Twitternya. Iya.
Dan itu membuat dia diadili. 4 tahun pengadilan dia terhadap dia sudah berlangsung oleh karena dia memforward ayat Alkitab di Twitternya, ya, memasukkan ayat Alkitab. Ya, jadi saya waktu membaca itu berpikir begini, bagaimana ibu ini bisa bertahan? Dia seorang perempuan, memang dia anggota parlemen, dia juga anggota gereja. Dia bukan anggota gereja nominal dalam arti kata ikut-ikutan tapi tidak bertobat, tidak percaya. Bukan, dia orang percaya. Maka di pengadilan juga dia tetap mengatakan Allah itu ada, firman Tuhan itu benar, Alkitab itu benar, itu harus menjadi standar kehidupan gitu. Iya, jadi apa kita buat standar benar dan tidak benar itu sampai seperti itulah dia bicara di tengah publik, bahkan di TV, karena dia diwawancarai seperti itu. Saya pikir begini, dia menabur, tapi saya yakin dia pasti menangis. 4 tahun dia dipanggil terus, makanya dia bilang, saya belum dijatuhi hukuman, tapi dengan saya diadili terus dan dipanggil terus, sebenarnya kan saya sudah seperti terhukum katanya. Iya, saya terus dipanggil, waktu saya tersita, pikiran saya ya terus menerus dipaksakan kepada hal ini tadi gitu ya kan. Iya, dia berjalan maju. Saya senang dengan kalimatnya yang terakhir. Apapun yang terjadi, kita harus tetap ya menyuarakan bahwa Tuhan itu ada, bahwa firman Tuhan itu benar. Ya, itu yang dia katakan. Itu adalah hak kita untuk percaya kepada Tuhan, untuk menyuarakan apa yang kita percayai. Dan saya percaya dia bilang bahwa Alkitab itu 100% adalah firman Tuhan. Di tengah zaman ini masih ada orang bertaruh, ya seperti itu. Ya saya salut melihat dia. Saya pikir ini sangat luar biasa, karena umumnya orang malas bicara karena takut menyuarakan kebenaran, karena takut menghadapi resiko. Tetapi dia, apapun resikonya, dia bilang, aku tetap percaya Allah itu ada. Ya, Alkitab itu benar, firman Tuhan itu benar, dan kita harus hidup berdasarkan standar firman Tuhan. Berani berjalan maju di tengah kesulitan? Berani menabur di tengah air mata? Atau kalau sudah sulit, ya sudahlah, payah kali pun, gitu. Iya, Tuhan menghendaki orang-orang yang sepenuhnya percaya kepada Dia. Dan lihatlah apa tadi yang bisa Tuhan buat. Dari kemustahilan kembali saja pun di situ sudah melihat betapa besarnya Tuhan itu. Ya, dari menabur padahal tidak ada air pun ya sudah membuktikan bahwa perlu iman melampaui kenyataan. Allah kita lebih besar dari fakta, dari kenyataan maksud saya, dari realita pergumulan-pergumulan dalam hidup kita. Apakah ayat ini digenapkan? Iya, karena Yerusalem bisa dibangun kembali. Reruntuhan itu bisa dibangun, bait Allah itu bisa dibangun, tanah yang gersang itu kembali menjadi tempat di mana mereka memetik buah zaitun, ya, dan domba-domba dan ternak-ternak mereka kemudian ada lagi. Jadi kita melihat, saya kadang-kadang merasa amazing gitu ya, luar biasa. Iya, karena kembalinya orang kepada Tuhan bukan soal pengampunan dosa saja, bukan soal sorga saja, tapi soal bagaimana Tuhan di dalam seluruh hidup ini ya melakukan perkara-perkara yang nggak pernah, ya mungkin nggak lagi kita harapkan pun. Ya, saya senang seorang pemuda di sini berkata begini. Ya, dia mengatakan, Bu, saya bukan soal berhasilnya, karena Uzia itu kan ketika dia saat taat kepada Tuhan semua yang dia kerjakan berhasil gitu. Jadi si pemuda ini bilang,
ya entah berhasil, entah tidak berhasil, hidupku hari ini hanya satu saja. Aku mau untuk apapun itu boleh memuliakan Tuhan. Ini saya rasa pernyataan orang muda yang punya iman kepada Tuhan. Bahwa hidupnya memuliakan Tuhan. Iya, walaupun Uzia berhasil, mungkin nanti dia tidak seperti Uzia kali banyaknya berkat-berkat Tuhan kepada dia, tapi dia sudah siap. Iya, dalam proses ini aku melihat Tuhan menguatkan aku. Kita melihatkah dalam proses apapun yang kita alami Tuhan menguatkan kita. Nah, sehingga ya kita bisa merasakan ada kekuatan saja adalah dari Tuhan. Ya, bisa menjalani semua itu adalah karena Tuhan. Ada yang ingin menuai? Mari menabur. Iya. Walau apa? Walau menangis. Walau ada kesulitan. Bapak-bapak ini kan nangis juga dia. Pulang kerja dia udah capek. Iya kan? Sampai di rumah. Tadi pagi belum sempat saat teduh, belum baca firman Tuhan untuk anak-anak. Iya kan nangis juga dia di kamar mandi sana berdoa. Atau di kamar. Tuhan, aku sudah letih, tapi anak-anakku ya butuh aku. Butuh firman Tuhan. Kuatkanlah aku Tuhan supaya tahan aku sekian waktu lagi. Supaya setelah itu nanti aku bisa beristirahat. Gitu ya bapak-bapak ya. Jangan kamu saja bu, gitu ya sama istrinya. Mengapa? Papa capek. Mengertilah sedikit, papa capek. Jadi kayak mana? Ya kadang-kadang sama anak-anak. Hari ini kalian baca sendiri ya. Ada bapak-bapak gitu. Atau mama yang kayak gitu. Iya karena siapa tahu mama gantian gitu ya dengan bapak-bapak. Lalu dia bilang, ini kan tugas papa bukan tugasku. Ya kan, nggak mau kerja sama yang baik. Ya bahkan dia marah-marah sama anaknya ketika anaknya bilang, mama aku belum mau tidur, belum baca Alkitab katanya. Nggak usah baca Alkitab tiap hari. Ada mama gitu? Itu di tempat lain ya? Atau di sini kah? Karena saya baca, saya dengar anak-anak itu bilang, kami nggak pernah baca Alkitab bu di rumah katanya. Sama papa enggak sama mama juga enggak. Pernah berdoa berdua sama mamamu? Enggak katanya. Sedih kali aku anak sekolah minggu kita. Gitu di rumahmu ya. Tapi katanya mamamu orang percaya. Jadi sanksi aku iman mamanya jadinya. Karena mendengar cerita anaknya. Iya. Apa ada orang beriman seperti ini pikirku gitu. Iya. Apa ada orang beriman. Makanya entah adanya nanti yang merasa beriman ini ke neraka ya. Iya. Karena enggak ada sebenarnya iman tadi gitu. Karena enggak ada mencucurkan air mata, enggak ada menabur benih. Tapi nanti nyesal juga ketika anak itu bertambah besar. Lalu kita bilang, guru sekolah minggunya itu memang enggak becus menuntun dia kepada pertobatan gitu ya. Iya kan? Ya, kan di gereja sering yang disalahkan siapa? Siapa? Pendeta nomor 1. Nah, nomor 2 siapa? Guru sekolah minggu. Memang gurunya itu kurasa tak berdoa itu, maka anakku itu tiap minggunya ke gereja dah, tapi tak berubah-berubah katanya. Tapi 6 hari di rumah itu gak ada pengaruhnya kah? Iya. Ditabur 1 hari, ditebas 6 hari, kayak mana kira-kira? Ini bakal panen atau enggak ini ya? Iya. Menabur, datang di rumah, tebas bapaknya, tebas mamanya, kan gitu ya kan? Ya terakhir kenapa anakku gini? Orang bapaknya pun enggak hidup dalam firman Tuhan. Enggak menjadi contoh iman, enggak menjadi teladan. Enggak menanamkan ya, menabur apa yang benar. Ya itu pun di luar sana juga tadi ya. Iya, di sini enggak ada, kalau ada bertobat. Iya, kalau ada bertobat. Kalau ingin menabur, kalau ingin menuai kebaikan, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kalau menabur dosa terus ya menuai kebinasaan lah.
Iya, tapi karena Roh Kudus kita menaburkan kebaikan, kita akan menuai juga, walaupun mungkin bukan dari orang yang sama. Ya, ketika kita menaburkan kebenaran, kita akan melihat kebenaran itu bertumbuh pada tempat yang kita tabur itu, walaupun mungkin entah 25%, tapi paling tidak dari 4 yang ditanam 1 jadi. Iya, rajin-rajin aja menabur ya. Iya, karena 4 ditanam 1 jadi. Gak pernah nanam, kapan mau jadinya? Tanam 100, tanam pun nanti masih 20 yang kemungkinan jadi. Mari kita rajin menabur. Jadi gak apa-apa 100 kali bilang firman Tuhan sama anak-anak ya. Gak apa-apa, itu pun 25 cuma masuk. Yang tidak masuk berapa? Nah, makanya anak kalian ini gak berubah-berubah, 75 gak masuk. Karena dia harus masuk kalau ada contohnya, ada teladannya, ada air mata juga tadi. Kalau gak berurai air mata kita gak jadinya ini. Iya, pendeta pun kurasa perlu berurai air mata lagi, tapi aku gak bisa nangis lagi. Karena kalau nangis sesak aku. Iya, kalau nangis sudah nggak tahan jantungku dan paruku, maka si Lidna lah nangis, dia masih muda kan. Yang tua ini nggak bisa nangis lagi, nangis sedikit. Kalau lama dia nangis, jantungku langsung kumat, langsung harus perlu oksigen dicolokkan. Iya, nggak bisa lagi. Iya, makanya kurasa memang ada batasnya yang tua-tua ini ya kan. Siap-siap yang muda ini ya menggantikan. Iya, ini udah tua ini. Ya, jadi gitu ya, sambil menangis. Bapak-bapak ini masih bisa nangis atau enggak ya? Bisa, enggak pernah bapak-bapak nangis kan? Pernah, karena mereka juga diciptakan dengan air mata kan? Iya, kalau pemuda ini menangis enggak untuk keadaan-keadaan yang tidak berubah? Nangis enggak kita? Iya, entah itu bapak-bapak, entah itu pemuda, ibu-ibu, anak gadis, menangiskah kita ketika tidak ada perubahan? Orang ini menangis loh. Pulihkanlah keadaan kami Tuhan. Supaya kalau enggak ada batang air, jadi ada batang air. Iya, saya pernah bertanya kepada seorang ibu, perlu ngetotokan kam gelah berkati Tuhan, ya aku lapi berkati Tuhan, tetap ngaku muji Tuhan, katanya. Jadi udahlah ya, kita tetapkan aja kamu Lazarus, nggak usah lagi kita doakan, aku bilang. Karena hanya Lazarus di seluruh Alkitab yang miskin sampai matinya. Siapa tahu dia Lazarus kan? Ngapain capek kali pendeta mendoakannya? Jadi aku pikir berhentilah aku mendoakan dia. Ulah dia bagi katanya pula. Gak setuju juga dia didoakan. Ya gak didoakan lagi, biarlah dia Lazarus, ya batang airnya tetap kering sampai matinya gitu. Kamu mau jadi Lazarus? Atau kamu dipilih jadi Lazarus? Berharap enggak ya kan? Tidak banyak Lazarus di dalam Alkitab, cuma 1. Iya, berharap enggak kamu nomor 2. Iya, karena belum tahu Lazarus atau tidak ya doakanlah supaya ada batang air di tempat yang kering. Ada berkat Tuhan di sana. Bukan berkat rohani saja, tapi juga berkat materi. Karena penyertaan Tuhan itu all in one. Semua dalam satu. Dalam Kristus kita beroleh semua yang kita perlukan untuk hidup memuliakan Dia. Percaya kami itu? Kalau Dia sanggup memberikan anaknya yang tunggal, Dia tidak akan menahan kebaikan untuk kita. Cuma ukuran ya, batang air kita ini setinggi apa? Itu bukan kita yang menentukannya. Itu Tuhan, tapi paling tidak ada batang airnya. Ada menabur dan ada menuai. Iya. Ada hidup yang dialiri oleh Tuhan, hidup yang diberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena apa yang tidak mungkin, yaitu pulangnya bangsa Israel dari Babel itu, Engkaulah Allah mengerjakan. Dalam kemustahilan itu Engkau bisa menggerakkan Raja Kores untuk memberikan edik supaya mereka
pulang. Dan Engkaulah Allah yang menyertai perjalanan pulang ini ya Tuhan. Engkau Allah yang membaharui hati mereka, hidup mereka, sehingga ada tawa, ada sukacita oleh karena boleh kembali. Ada sukacita oleh karena Tuhan memulihkan keadaan mereka. Bahkan bangsa lain, orang lain pun melihat benar ada Tuhan di tengah mereka. Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja supaya kami juga memiliki keyakinan seperti apapun keadaan kami. Kalau kami sudah menyadari Tuhan itu siapa, kami mau kembali kepada Tuhan, maka Tuhan Engkau akan membawa kami kepada suatu keadaan pemulihan yang baru. Bagaimana kami bisa bersuka cita, bagaimana keadaan yang gersang tadi, tidak ada air seperti di tanah Negeb itu, Engkau bisa menumbuhkan air. Bahkan Engkau memberkati sehingga setiap usaha menabur itu akan menghasilkan dengan berkas-berkasnya. Berarti bukan sedikit ya Tuhan, tapi ada berkas-berkas yang dituai, yang dibawa oleh pulang di tengah kesukaran, di mana mereka menabur, di mana mereka berjalan maju terus, di mana mereka walau berduka cita tidak berhenti, walau berduka cita tidak komplain, tapi mereka berjalan terus. Dan Engkaulah Allah yang memberikan kepada mereka kepenuhan daripada janji-janji itu. Tuhan berbicaralah kepada tiap-tiap kami, supaya jikalau ada kami seperti bangsa Israel ini, seperti batang air di tanah Negeb kering ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhanlah yang memberi kami air yang menghidupkan kami, menghidupkan jiwa kami, dan juga air untuk memberkati kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh kembali dipulihkan oleh Tuhan. Kiranya Roh-Mu menolong kami supaya kami juga punya ketetapan. Sekalipun di tengah kesulitan, tidak akan pernah lagi menyangkal Tuhan, tidak akan pernah lagi kembali kepada apa yang dibenci oleh Tuhan. Tidak akan pernah kembali lagi kepada dosa, tapi berjalan maju di tengah air mata, berjalan maju di tengah tangisan, sambil terus menabur. Dan janji-Mu akan genap juga dalam hidup kami. Kami akan menerima, membawa pulang berkas-berkas yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Roh-Mu yang melawat tiap orang supaya boleh dipulihkan kembali. Supaya kehidupan mereka, kehidupan kami dibaharui oleh Tuhan. Supaya juga rezeki kami juga diperbaiki oleh Tuhan. Supaya kehidupan kami juga dipulihkan oleh Tuhan. Kami boleh bersuka cita, kami boleh menabur, kami tidak mengelak ketika ada kesulitan dan permasalahan. Tapi dalam semua ini kami membawanya kepada Allah kami yang dapat memberkati kami, yang menguatkan kami, yang menghiburkan kami, bahkan yang memberikan kami berkat lebih dari apa yang kami pikirkan. Tuhan, secara rohani pun Engkaulah Allah yang membentuk kami terus supaya kami menjadi sebagaimana yang Tuhan inginkan. Secara jasmani juga Engkaulah Allah sumber segala yang kami butuhkan. Kiranya janganlah ada umat-Mu yang kekurangan pernyataan Allah, firman Tuhan. Kiranya janganlah ada juga umat-Mu yang kekurangan apa yang dibutuhkan untuk hidup di bumi ini. Dan kalau Engkau memberikan kepada mereka anak-anak, Tuhan tambahkanlah kepada mereka berkat untuk anak-anak itu, supaya anak-anak itu tidak kurang apa yang mereka butuhkan, baik untuk hidup mereka, baik untuk persekolahan mereka ya Tuhan, supaya benar-benar mereka tidak kekurangan suatu pun. Biarlah dalam semua ini kami belajar mempercayai Engkau.
Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang berkemurahan, Engkau Allah yang tidak akan memberikan kepada kami apa yang kami perlu. Engkau akan memberikan kepada kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya berkat-Mu turun atas semua umat-Mu. Hari ini seterusnya, bahkan sampai Engkau datang. Kalau berkat itu memang akan memuliakan Engkau. Jangan ada yang kekurangan ya Tuhan. Tapi kalau berkat itu meninggikan hati, Tuhan, Engkaulah Allah yang mengetahui waktu yang tepat. Kami berdoa supaya kami memiliki iman yang murni, kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Supaya ketika berkat Tuhan tiba, kami tidak malah menjadi binasa. Tapi ketika berkat Tuhan tiba, kami makin merunduk, makin merendahkan hati, dan makin meninggikan Tuhan. Berikanlah di tengah umat-Mu berbagai-bagai berkat yang kami butuhkan. Tuhan, kiranya turunlah kemurahan-Mu, turunlah belas kasihan-Mu, supaya yang belum mengalami pengampunan akan mengalami pengampunan, yang kekurangan akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya kemurahan Tuhan turun, sehingga berbagai-bagai hal yang dibutuhkan umat-Mu, Engkau yang membukakannya, Engkau yang memberikannya. Terpujilah Engkau Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Saya minta maaf waktunya lewat.